Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan kelanjutan materi volume benda putar, yaitu tentang volume benda putar dengan metode cincin silinder. Oke, mungkin di materi-materi materi sebelumnya ya, kita udah membahas tentang metode cakram, ya kan ya. Kemudian mungkin sedikit mereview itu untuk metode cakram. Itu prinsip yang digunakan adalah prinsip yaitu piasnya itu dia tegak lurus dengan sumbu putar. Kemudian dan prinsip yang digunakan itu adalah prinsip dari luas lingkaran seperti itu. Oke. Itulah kenapa kalau misalkan di metode cakram itu ada pi dan fungsinya dikuadratkan karena kita tahu bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan materi kita untuk volume benda putar ke metode cincin silinder. Oke, untuk metode cincin silinder, jadi misalkan ya, misalkan kita punya suatu daerah. Tentunya kalau misalkan kita bicara volume benda putar, kita bicara tentang suatu daerah yang diputar ya. Di mana prinsip awalnya adalah kalau misalkan suatu daerah atau suatu luasan yang diputar, itu akan menghasilkan suatu volume. Nah, misalkan kita punya permasalahan seperti ini, misalkan katakanlah R itu adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, dan apa di sini dari batasnya juga X sama dengan A dan X sama dengan B. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian dari daerah R ini akan diputar terhadap sumbu Y. Itu, oke. Diputar terhadap sumbu Y. Maka dari daerah R ini yang diputar terhadap sumbu Y akan menghasilkan suatu benda putar gambarnya seperti ini. Oke. Nah, ini mungkin relate dengan nama metode ini yaitu cincin silinder di mana dari daerah tadi itu akan membentuk suatu cincin yang dia bentuknya hampir menyerupai sebuah silinder atau tabung gitu ya. Nah, prinsip apa yang digunakan dalam metode cincin silinder? Dalam metode cincin silinder, kalau misalkan kita hubungkan dengan yang pias, kalau cincin silinder, pias yang digunakan, ini yang kebetulan pias ya. Ya, pias itu adalah luas bagian kecil dari luas, luas air ini tadi. Ini adalah piasnya. Oke. Nah, secara prinsip untuk cincin silinder, pias yang kita buat itu pias yang kita buat itu harus sejajar dengan sumbu putar. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan cincin silinder. Sedangkan kemarin kalau misalkan metode cakram dia tegak lurus ya. Ya kan ya. Kalau kita lihat untuk yang metode cakram yang sudah kita bahas di video sebelumnya, piasnya harus tegak lurus dengan sumbu putar. Sedangkan kalau cincin silinder, piasnya itu harus sejajar dengan sumbu putar. Kalau ini pias, maka sumbu putarnya ini. Ya kan, ini sumbu Y, ini piasnya dia dalam kondisi sejajar, maka di sini kita menggunakan metode cincin silinder. Dan prinsip yang digunakan perputarannya apa? Kalau yang kemarin metode cakram, prinsip perputarannya menggunakan luas lingkaran. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar hasil benda putarnya ya, berarti kalau kita lihat di sini berarti kan tadi kan ini piasnya ya. Piasnya, oke.
Terus kemudian dia terjadi apa? Sebuah perputaran ya, sebuah perputaran sampai seperti ini. Nah, sampai di sini, maka kita bisa bayangkan apa? Tentunya mereka apa? Dia mengalami sebuah perputaran. Maka dalam metode cincin silinder, prinsip yang digunakan adalah prinsip keliling lingkaran. Ini kan ya, prinsip yang digunakan adalah prinsip keliling lingkaran. Seperti itu. Oke, sehingga kita tahu apa? Bahwa kalau keliling lingkaran secara rumus berarti apa? 2πr ya. Jadi di sini secara rumus kita tahu bahwa apa? Keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. Seperti itu. Oke. Oke, kita coba apa? Kita coba turunkan rumusnya ya kira-kira untuk menentukan volumenya seperti apa. Tapi yang jelas apa tadi? Prinsipnya harus dipegang kuat ya, yaitu prinsipnya yaitu pias itu pias luasannya harus sejajar dengan sumbu putar, entah dimanapun sumbu putarnya, mau diputar terhadap sumbu X, mau diputar terhadap sumbu Y, yang jelas harus sejajar dengan sumbu putar jika kita ingin menggunakan metode cincin silinder. Seperti itu. Dan prinsip yang digunakan adalah prinsip keliling lingkaran. Ini kan ya. Prinsip yang digunakan adalah prinsip keliling lingkaran. Oke, kita coba turunkan kira-kira rumusnya seperti apa. Oke, nah ini ya, coba copy di sini. Nah, eh misalkan kita punya daerah Y sama dengan fx ini ya dibatasi oleh sumbu X, dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian di sini kita coba putar terhadap sumbu Y. Ingat, ini jangan dianggap suatu keharusan ya. Oh, kalau cincin silinder harus terhadap sumbu Y perputarannya. Enggak. Oke, mau diputar terhadap apa sumbunya, mau sumbu X, mau sumbu Y, mau X sama dengan berapa, mau Y sama dengan berapa. Bisa nggak menggunakan metode cincin silinder? Jawabannya bisa. Berarti tergantung apa? Tergantung piasnya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan cincin silinder, maka prinsipnya piasnya harus sejajar dengan sumbu putar. Gitu ya. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa apa? Ini katakanlah piasnya ya. Ini adalah piasnya. Oke. Nah, dan kita tahu apa? Bahwa prinsip yang digunakan adalah keliling lingkaran ya. Prinsip yang digunakan adalah keliling lingkaran. Berarti apa? Berarti kalau keliling lingkaran kita butuh apa? Jari-jari ya. Berarti jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya adalah jarak sumbu putar ke pias. Nah, ini adalah jari-jarinya. Seperti itu. Oke, paham ya? Sehingga dari sini sama dengan apa berarti? Berarti katakanlah dV itu adalah bagian kecil dari volume yang akan kita hasilkan, maka dV sama dengan apa? Sama dengan karena menganut keliling lingkaran prinsipnya berarti 2pi dikali R. Apa yang diputar? Yang diputar adalah pias. Pias ini. Pias ini bentuknya menyerupai apa? Menyerupai persegi panjang ya. Apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Berarti dari sini ke sini berapa panjangnya? Yaitu sebesar fx. Dan lebarnya berapa? Lebarnya adalah delta delta x. Atau kita bisa sebut dengan dx-nya ya. Dx. Sehingga apa? Berarti nanti 2πr itu adalah prinsip yang digunakan dikalikan apa? Delta L ya. Delta L itu adalah piasnya tadi.
sebagian kecil dari luasannya. Sehingga delta L ini bisa kita tuliskan nanti apa? dV sama dengan 2πr dikalikan apa? Fx kali dx, panjang kali lebar. Ya, berarti Fx kali dx. Seperti itu. Terus R-nya apa? R-nya berarti kan jarak dari sini ke sini ya. Sebesar berapa? Sebesar X. Sehingga nanti di sini adalah dV. Sehingga nanti di sini adalah dV sama dengan apa? 2pi dikali dengan R. R-nya adalah X. Fx dx. Kita integralkan masing-masing ruas. Berarti di sini adalah integral dari dV sama dengan integral dari 2pi Fx dx. Berarti apa? Integral V, integral dV adalah V ya. Berarti nanti kita dapat V sama dengan 2pi-nya boleh kita keluarkan integral, berarti di sini dia 2pi. Integral dari mana ke mana? Integralnya mulai dari A sampai B. Ya kan ya? Jadi integralnya mulai dari A sampai B. Oh, ini kurang X tadi ya. Sini X berarti apa? X kali Fx dx. Oke, seperti itu. Nah, harapannya kalian nanti di sini bisa menangkap idenya ya, karena nanti dalam metode cincin silinder atau metode cakram itu nanti mungkin yang akan diubah-ubah itu adalah masalah sumbu putarnya di mana. Oke. Nah, untuk yang contoh ini itu adalah metode cincin silinder dengan sumbu putarnya adalah sumbu Y. Kayak misalkan nih, misalkan saya coba ilustrasikan untuk yang metode cincin silinder namun dia diputarnya nggak di sumbu Y, misalkan di X sama dengan yang sejajar dengan sumbu Y lah istilahnya ya. Misalkan saya punya permasalahan katakanlah ini masih dalam daerah yang sama ya. Katakanlah ini ya. Saya punya suatu daerah yang dibatasi oleh Fx, dibatasi oleh sumbu X, dibatasi oleh A sama B sehingga didapat daerahnya seperti ini. Katakanlah misal saya ingin putar daerah ini, misalkan katakanlah diputar di sini. Ini ya, ini adalah sumbu putarnya. Katakanlah saya ingin putar terhadap X sama dengan C. Seperti itu. Nah, kira-kira volumenya berapa berarti? Volumenya berapa? Berarti kalau volumenya berapa, kita harus tahu integralnya bagaimana ya. Berarti gimana berarti integralnya kalau misalkan dia diputar terhadap garis X sama dengan C. Di mana di sini mungkin kita lihat garis X sama dengan C-nya ini terletak di sebelah kanan dari daerahnya ya. Sekarang kita pengen putar terhadap sini. Gitu. Oke. Berarti prinsipnya gimana? Berarti prinsipnya sama kayak tadi, yaitu apa? Kalau menggunakan metode cincin silinder, maka biasnya harus sejajar dengan sumbu putar. Maka biasnya kita setting seperti ini. Harus sejajar dengan sumbu putarnya. Berarti tinggal permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kita menentukan jari-jarinya. Jarak dari sini ke sini berapa? Oke. Kalau di contoh sebelumnya kan berarti jarak jarak dari sumbu putar ke pias itu adalah sebesar X ya. Tentunya berbeda ya, nggak mungkin juga kalau misalkan sumbu putarnya di sini jaraknya itu juga X kan nggak mungkin kan. Terus gimana berarti? Berarti di sini kita coba lihat ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini ya, dari sumbu Y ke sumbu putar itu pasti karena di sini dia X sama dengan C, bahkan panjangnya sebesar C ya. Dan kita tahu bahwa dari sumbu Y ke pias itu jaraknya adalah X. Oke.
Katakanlah di sini kita ingin mencari, katakanlah di sini dia panjangnya R, maka dari ilustrasi ini kita dapat bahwa C sama dengan adalah X plus R. Nah, karena kita ingin mencari R, maka apa? Berarti R sama dengan C min X. Nah, sehingga apa? Sehingga dari sini berarti volumenya adalah 2pi, kalau kita menggunakan metode jenis silinder ya, berarti 2pi integral mulai dari A sampai B dikalikan dengan R-nya, R jari-jarinya, dikalikan dengan Fx dx. Nah, tinggal kita masukkan aja R-nya. R-nya tadi apa? C min X. Berarti secara keseluruhan berarti apa? V sama dengan 2pi integral mulai dari A sampai B. R-nya adalah C min X. Berarti C min X dikalikan dengan Fx dx. Seperti itu. Oke, berarti ini adalah volume daerah R tadi, volume 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 benda putar yang diakibatkan daerah R diputar terhadap X sama dengan C, di mana C-nya terletak di sini ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk sumbu putarnya bisa digeser-geser ya, boleh di sumbu X atau X sama dengan sesuatu. Oke, mungkin contoh berikutnya. Contoh berikutnya misalkan daerah yang sama lah, katakanlah ya. Pasti daerah yang sama. Terus kemudian saya ingin putar daerah R ini terhadap X sama dengan C, tapi C-nya mungkin di sini ya letaknya ya. Tadi kan kalau yang di awal kan tadi sumbu putarnya dia X sama dengan C, tapi di sebelah kanan daerah ya. Sedangkan kalau misalkan X sama dengan C-nya saya coba setting di sebelah kiri daerahnya. Kira-kira gimana prinsipnya? Oke, kita gunakan metode cincin silinder. Berarti gimana berarti? Kalau cincin silinder berarti kita harus setting piasnya harus sejajar sumbu ya, sumbu putar ya. Dan kalau kita lihat berarti apa? Tujuannya adalah kita mencari mencari R kan. Nah, kita tahu bahwa apa? R itu adalah jarak sumbu putar ke pias. Nah, ini adalah piasnya. Berarti R-nya adalah dari sini ke sini. Nah, berapa dari sini ke sini? Katakanlah R. Kita tahu apa? Kita tahu bahwa jarak antara sumbu Y ke sumbu putar itu adalah C, karena di sini X sama dengan C. Dan kita tahu dari sumbu putar ke pias itu jaraknya adalah X. Maka dari sini kita dapat bahwa apa? Kita dapat bahwa dari ilustrasi ini berarti X sama dengan C ditambah R. Nah, sehingga R-nya berapa? Yaitu X min C. Sehingga dari sini berarti apa? Volume benda putarnya adalah 2pi integral dari A sampai B apa dikalikan R kali Fx ya berarti ya. Jadi jarinya dikalikan dengan fungsinya dx. Nah, kita masukkan R-nya tadi apa? X min C. Berarti ini sama dengan adalah 2pi integral dari A sampai B. Di sini adalah X min C dikalikan dengan Fx dx. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dari sini nanti volume apa namanya? Sumbu putarnya bisa divariasi ya. Tidak hanya di sumbu Y dan tidak hanya di terhadap sumbu sumbu X seperti itu. Bisa juga di X sama dengan atau Y sama dengan. Intinya prinsipnya dipegang. Kalau misalkan kita menggunakan cincin silinder, maka otomatis piasnya harus sejajar dengan sumbu putar. Ya, kita coba langsung ke soalnya ya. Latihan soal.
Oke, contoh soalnya ya. Gunakan cincin silinder dalam mendapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah Y sama dengan akar X, dibatasi ya X sama dengan 1 dan X sama dengan 4, dan sumbu X diputar terhadap sumbu Y. Mana ini berarti? Pertama, kita coba sketsa dulu ya. Kita coba sketsa, kita coba sketsa daerahnya. Oke. Ini ya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Untuk Y sama dengan X, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini Y sama dengan akar X, terus kemudian dibatasi oleh apa? X sama dengan 1, X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 4. Ini 4. Ini kan ya. Sehingga apa? Sehingga daerahnya di sebelah sini. Ini adalah daerah daerah R-nya. Berarti kalau kita sebut, berarti di sini adalah regionnya di sini. Seperti itu. Terus dia ingin kita putar terhadap sumbu Y. Nah, kita putar terhadap sumbu Y. Nah, di soal sebenarnya sudah dijelaskan ya bahwa kita disuruh mencari volume benda putarnya menggunakan metode cincin silinder. Jadi kalau misalkan nanti di soal tidak diterangkan metodenya apa, ya sebenarnya kalian bisa memakai keduanya dalam artian mau pakai cincin silinder bisa, mau pakai metode cakram juga bisa. Tapi mungkin ada beberapa case itu yang lebih mudah menggunakan cincin silinder daripada menggunakan metode cakram. Seperti itu. Oke, nanti saya coba bikin video untuk yang membedakan kapan sih kita lebih mudah pakai cakram, kapan sih kita menggunakan cincin silinder lebih gampang seperti itu. Nah, dalam hal ini kita coba bahas yang sesuai soalnya aja ya, yaitu kita menggunakan metode cincin silinder. Oke, kalau kita lihat dari sini, berarti kalau kita gunakan cincin silinder, kita coba buat anunya ya, buat piasnya ya. Ini adalah piasnya, katakanlah. Oke, ini adalah piasnya. Maka sama seperti tadi, untuk menyusun integralnya seperti apa, kita butuh jarak antara sumbu putar ke pias. Di mana di sini dia sumbu putarnya adalah sumbu Y, piasnya di sini, maka udah jelas ya, jarak dari sini ke sini adalah sebesar X. Ya kan ya, berarti nanti yang berperan sebagai jari-jari yaitu R yaitu adalah X ini tadi. Sehingga dari sini kita dapat bahwa apa? Berarti integral sama dengan V volumenya sama dengan 2 pi integral mulai dari 1 sampai 4 R dikali Fx dx. Kita masukkan R-nya berarti ini sama dengan apa? Berarti di sini dia 2 pi integral mulai dari 1 sampai 4 dari X dikali Fx. Ya. Nah, F-nya kita masukkan, Fx-nya adalah ini ya. Fx-nya adalah Y sama dengan akar X. Berarti di sini kita dapat bahwa apa? Berarti di sini dia 2 pi
integral mulai dari 1 sampai 4 X dikali akar X dx. X itu dia berarti kan X pangkat setengah dikalikan dengan X berarti 1,5 tambah 1 berarti 3/2 ya. Berarti ini sama dengan 2pi integral mulai dari 1 sampai 4 dari X pangkat 3/2 dx. Nah, kita coba integralkan sama dengan berarti 2pi integral X pangkat 3/2 berarti sama dengan apa ya integralnya? Berarti integral dari X pangkat 3/2, 3/2 tambah 1 itu 5/2 ya. Berarti di sini dia 2/5 X pangkat 5 per ya. Kita masukkan 4 dan 1. 5/2-nya boleh bisa pindah keluar sehingga nanti 2 dikali 5/2 yaitu adalah 4/5 berarti 4/5 pi dikali dengan apa? 4 pangkat 5/2 dikurangi dengan 1 pangkat 5/2. Ya. 1 pangkat 5/2 itu dia 1. Ya kan ya, karena 1 pangkat berapapun dia 1. 4 pangkat 5/2 berarti berapa? 4 pangkat 5/2 sama aja kayak 2 pangkat 5 ya. Sehingga jadinya adalah 4/5 pi dikali dengan 32 min 1. 32 min 1 berarti 31. 31 kali 4 berarti sama dengan 124 ya. Berarti sama, jawabannya adalah 124/5 pi satuan volume. Satuan volume. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu cara mengerjakan volume benda putar dengan metode cincin silinder. Yang jelas adalah diingat prinsipnya ya. Seperti itu. Oke. Misalkan contoh soal lain, kita coba soal yang lain ya. Misalkan katakanlah ini aja ya. Contoh soal yang lain, dapatkan volume benda putar, dapatkan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat pada interval 1 sampai atau 0 sampai 2 ya kan ya diputar terhadap X sama dengan min 2. Nah, ini. Dapatkan volume benda putar dari sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat pada interval 0 sampai 2, di mana dia diputar terhadap X sama dengan min 2. Berarti dari sini kita harus gambar dulu ya, gimana kira-kira sketsa dari daerahnya tadi. Kita coba sketsa. Ya, oke.
Ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Untuk Y sama dengan S kuadrat, itu kurva dasar dari parabola ya. Berarti dia seperti ini. Oke. Terus dia dibatasi mulai dari 0 sampai 2 ya. Katakanlah di sini ya. Ini 2 ya. Nah, kita baguskan dulu gambarnya ya. Oke. Ini Y sama dengan X kuadrat dibatasi mulai dari 0 sampai 2 ya. Jadi daerahnya sebelah sini. Oke. Nah, diputar terhadap garis X sama dengan min 2. Berarti X sama dengan min 2, katakanlah di sini ya. Nah, ini sumbu putarnya. Oke. Yaitu di sini X sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, berarti permasalahannya apa? Untuk metode cincin silinder, piasnya harus tegak lurus dengan sumbu putar ya. Ikan ya. Seperti katakanlah di sini ini adalah piasnya, gitu. Piasnya, maka permasalahannya adalah berapa jari-jarinya, yaitu jarak antara sumbu putar, ini sumbu putarnya ya. Jarak antara sumbu putar ke mana? Jarak sumbu apa namanya? Sumbu putar ke piasnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti kan ini jari-jarinya ya. Ini kan ya. Ini adalah jari-jarinya. Kita tahu bahwa dari sini ke sini itu dia jaraknya adalah X, dan dari sini ke sini itu dia jaraknya adalah berapa? 2 ya. Ini kan ya. Sehingga dari sini kita dapat apa hubungan antara X, R dengan 2. Kita peroleh di sini berarti apa? Yaitu R itu sama dengan X plus, ya kan ya? Berarti dari sini udah jelas ya bahwa apa volumenya itu sama dengan 2pi integral mulai dari 0 sampai 2 R dikali fx dx. Ya kan ya? Sehingga jadinya apa berarti ini dia 2pi integral mulai dari 0 sampai 2. R-nya kita masukkan yaitu dia X, ya kan ya? R-nya adalah X plus 2 tadi ya, berarti di sini dia X plus 2 dikalikan dengan fx-nya apa? Fx-nya adalah X kuadrat ya. Sudah, berarti ini adalah integral yang mewakili volume benda putar yang disoal. Jadi, bisa dibilang bahwa apa? Poin utamanya di sini eh, kita menentukan jari-jarinya. Apa tuh jari-jari? Yaitu jarak sumbu putar ke piasnya. Seperti itu. Ya, tinggal kita hitung. Berarti ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 dari apa? X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dx. Berarti ini sama dengan apa? Berarti 2pi dalam kurung integral x pangkat 3 berarti seperempat x pangkat 3, seperempat x pangkat 4
ditambah integralnya 2x pangkat 3 berarti 2/3 x pangkat 3. Kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Karena batas bawahnya 0, tidak perlu kita masukkan, cukup yang 2 saja ya. Berarti ini sama dengan 2pi integral dari apa? 2 pangkat 4/4, ya kan ya? Ditambah 2 kali 2 pangkat 3/3. Jadi berapa nih jadinya ini? Berarti di sini dia 2pi dalam kurung 4/4, 2/4 berarti 16 ya. Berarti 16/4 ditambah dengan 2/3 kali 2 berarti juga 16. Berarti 16/3. Berapa ini jadinya? Kalau kita lihat berarti 16-nya boleh keluar ya. Berarti 16 pindah keluar berarti 32. Berarti ini sama dengan 32pi seperempat ditambah sepertiga. Seperempat tambah sepertiga berarti 7/12 ya. 7/12 berarti apa? 32pi berarti 32pi dikalikan dengan 7/12 ya. Ini bisa dicoret, bagi 4, bagi 4 3, bagi 4 8. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 56pi per 3 satuan volume. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk volume benda putar dengan menggunakan metode cincin silinder. Mungkin kalau misalkan kita hubungkan dengan kesimpulan yang ada di apa metode cakram ya. Kalau metode cakram kan kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu X, integralnya terhadap variabel X. Kalau diputar terhadap apa namanya sumbu Y, maka integralnya apa terhadap variabel Y. Nah, kalau misalkan metode cakram itu dia sebaliknya ya. Kalau metode cincin silinder. Kalau misalkan metode cincin silinder, kalau misalkan metode cincin silinder, maka apa berarti hubungannya? Metode cincin silinder. Kalau misalkan apa diputar terhadap sumbu Y atau sejajarnya ya, atau yang sejajar misalkan X sama dengan atau X sama dengan kayak gitu, maka integralnya terhadap variabel X kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu X, terhadap sumbu X atau yang sejajarnya yaitu Y sama dengan, maka nanti integralnya itu terhadap sumbu apa variabel variabel Y seperti itu. Oke, jadi itu bisa dijadikan suatu apa kesimpulan atau pola ya, pola cara pengerjaannya ya.
Oke, mungkin cukup itu ya untuk video kali ini. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan pengerjaan metode cincin silinder dan metode cakram seperti itu. Sehingga nanti kalian punya pandangan pada dasarnya kedua metode tersebut dapat digunakan dalam menentukan volume benda putar. Namun, mungkin ada beberapa case itu lebih gampang pakai cakram dan ada beberapa case kayaknya lebih gampang pakai cincin silinder seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk hari ini. Semoga manfaat buat teman-teman semua ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.